Halo, di project kali ini saya akan menjelaskan tentang QR code. Kita akan melakukan read QR code, kita akan membaca sebuah QR code, kita juga akan membuat sebuah button untuk melakukan generate QR code, lalu hasil generate-nya bisa kita simpan ke dalam sebuah image yang akan kita lihat di picture library dari masing-masing Android. Nah, di sini saya menggunakan project baru. Jadi kalian bisa gunakan project baru atau kalian meneruskan project yang lama ya, tapi di sini saya menggunakan project yang baru. Nah, untuk membuat sebuah project ini saya membutuhkan tambahan library. Library ini bisa kalian cari juga di Maven Central ya, atau kalian cari apa yang paling sering digunakan pada saat kita membuat sebuah project tentang QR code. Nah, di sini saya sudah siapkan, kita butuh dua library ini. Kita akan menggunakan library dari SetSync ya, dimana saya gunakan versi yang 341 dan untuk Android embedded-nya saya gunakan yang versi 4.2.0. Nah, jangan lupa setelah kita menambahkan implementation, kita selalu lakukan sync now. Jadi kita tunggu dulu processingnya sampai dengan processing itu selesai. Lalu kita masuk ke dalam manifestnya gitu ya, kita tambahkan dulu di dalam manifestnya. Jadi pada saat kita membutuhkan QR code, pasti kita membutuhkan sebuah kamera gitu ya. Jadi kita tambahkan juga di sini uses permission-nya adalah kamera. Oke, di sini saya perbesar dulu tulisannya. Lalu kita tambahkan juga feature-nya. Jadi kita tambahkan user feature ya, dimana kita ambil untuk hardware kamera. Nah, di sini kita tambahkan bahwa dia adalah required-nya true. Oke. Nah, setelah kita menambahkan kamera, ada hal lagi yang perlu kita tambahkan, karena kita akan menggunakan penyimpanan, kita akan menggunakan local storage di dalam Android, maka kita butuh media. Ya, di sini kita tambahkan juga uses permission-nya, kita tambahkan read media image. Nah, lalu kita tambahkan juga untuk melakukan manage external storage. Jadi ini yang kita butuhkan untuk menyimpan sebuah media. Di Android yang versi lama kita mungkin bisa melakukan write file gitu ya. Tapi kalau di Android yang di atas versi 10 biasanya kita sudah membutuhkan read media. Jadi secara permissionnya itu jauh lebih diperketat. Ya, kita tidak bisa menyimpan di sembarang folder, tapi kita ditentukan kita mau bikin folder spesifik untuk aplikasi kita atau kita manfaatkan folder dari picture-nya. Nah, lalu di activity main kita tambahkan, karena kita akan membuat sebuah program sederhana, sebuah aplikasi sederhana, kita rubah dulu constraint layout-nya ke linear gitu ya, layout yang paling mudah untuk kita gunakan sebagai media untuk coba-coba. Nah, di sini constraint-nya saya hapus karena kita tidak membutuhkan. Di sini saya tambahkan orientation-nya menjadi vertikal. Lalu kita tambahkan di sini ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Kita tambahkan button. Nah, width-nya match parent, height-nya wrap content, text-nya kita kasih scan QR code. Scan QR code. Nah, ID-nya jangan lupa kita tambahkan juga. ID-nya adalah button scan. Oke, lalu kita tambahkan juga di sini tag view. Jadi nanti hasil dari scan kita akan tampilkan di dalam sebuah tag view ini. Jadi di sini width-nya match parent juga, height-nya wrap content. Lalu ID-nya kita kasih ID TV hasil. Oke.
Nah, teksnya kita biarkan aja kosong gitu ya. Jadi nanti apa yang kita scan, hasilnya akan kita masukkan ke dalam sebuah tag view hasil ini. Lalu di bagian bawahnya lagi, kita tambahkan satu edit text. Edit text ini kita kasih width-nya match parent, height-nya wrap content, ID-nya kita kasih et data. Jadi data ini yang akan kita kasih hint ya, data yang ingin di generate. Oke. Nah, lalu di bawahnya kita kasih button, width-nya wrap match parent, height-nya wrap content, lalu kita kasih ID btn generate. Jadi button btn scan kita gunakan untuk scan, btn generate kita gunakan untuk mengenerate sebuah QR code. Nah, kita tambahkan juga di sini teksnya generate QR code. Yang tadi kita pastikan ya, di sini scan, di sini generate. Nah, lalu kita tambahkan juga sebuah image view. Jadi nanti QR code itu akan kita gambarkan ke dalam bentuk bitmap ya, yang akan kita tampilkan ke dalam image view ini. Jadi width-nya match parent, height-nya wrap content, lalu kita tambahkan ID-nya IV hasil. Oke, seperti ini ya. Lalu kita akan membuat dulu inisialisasinya di dalam main activity. Kita pergi ke main activity-nya, lalu di dalamnya kita akan membuat dulu button yang kita gunakan untuk membaca ya, button yang akan kita gunakan untuk membaca. Nah, di sini kita bikin file button scan QR ya, dimana kalau kita arahkan ke find view by ID-nya button, lalu ini kita kasih button scan. Oke, ini saya kasih underscore button scan aja supaya jelas ya. Nah, lalu di button scan ini kita kasih set on click listener. Jadi karena button scan ini akan kita gunakan untuk membaca ya, jadi pada saat button scan ini diklik, apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita akan memanfaatkan integratornya. Jadi kita tambahkan di sini ya, dari setting-nya kita bikin file integrator, lalu kita akan jalankan intent integratornya. Jadi nanti pada saat button itu diklik, maka dia akan membuka sebuah halaman baru yang dia akan bisa membaca QR code. Nah, di sini kita pakai this, lalu integrator ini kita atur gitu ya. Nah, kita akan atur bahwa barcode yang akan kita gunakan atau yang bisa dibaca itu adalah QR code. Jadi di sini ada banyak, ada code 128, code 39, code 93 dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita gunakan di sini adalah yang QR code. Oke, lalu di sini integrator titik bib-nya kita kasih ya, bib-nya kita bisa kasih true. Lalu integrator kita bisa atur tulisan apa yang muncul di dalam layar itu gitu. Jadi misalnya kita kasih nih, arahkan ke QR code untuk scan, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita tambahkan lagi integrator, kita bilang nih bahwa orientationnya kita lock gitu, jadi dia nggak bisa dirubah orientationnya gitu ya. Lalu kita lakukan, kalau sudah kita atur, kita lakukan initiate scan. Nah, hasil dari integrator ini harus kita tampung. Jadi karena ini kita membuat sebuah intent ya, intent integrator di sini,
Maka kita bikin di sini bahwa kita harus mengembalikan sesuatu dari activity itu. Jadi kita bilang di sini kita bikin fun on, atau kita langsung ketik aja on activity result. Nah, jadi kita ambil berdasarkan resultnya di sini. Oke, lalu kita bikin di sini file result. Ya, kita ambil dari intent resultnya. Intent resultnya kita kasih kondisi ya. Nah, kita ambil dari mana? Kita ambil dari intent integratornya. Nah, di sini parse activity result. Lalu kita gunakan yang ada di sini ya, request code. Lalu result code-nya. Lalu data. Itu. Jadi kita akan ambil dari intent integratornya. Lalu kita cek nih, kalau resultnya tidak null dan result itu result kontennya gitu ya tidak null juga, maka kita akan lakukan sesuatu di sini. Kita akan ambil ya hasilnya dari result konten. Nah, lalu baru bisa kita tampilkan. Misalnya kita menampilkan ke dalam TV hasil di sini. Kita mau tampilkan di TV hasil ini gitu ya. Jadi di sini kita panggil aja gitu. Kita bikin dulu TV hasil find view by ID. Di sini adalah tag view. Lalu kita kasih ID TV hasil. Lalu kita tulis nih di sini TV hasil titik set text. Kita ambilkan dari hasilnya, hasil to string. Nah, ini tinggal kita jalankan. Oke, di sini ada super ya. Nah, supernya kita masukkan ke dalam sini. Jadi kalau dia null gitu ya, dia akan jalankan yang standar. Jadi supernya di sini. Oke, nah ini kita cek dulu. Oke, dari sini bisa kita jalankan. Kalian bisa run untuk lihat hasilnya. Nah, jadi dia bisa tampil seperti ini ya. Kita bisa klik scan QR code-nya. Kita klik scan, lalu dia akan minta bahwa apakah kita mau mengizinkan untuk dia melakukan take picture dan record video gitu. Kita bisa pilih. Kali ini saya akan coba only this time aja supaya dia selalu minta. Lalu bisa kita arahkan ke barcode. Nah, di sini tampil bahwa QR code-nya sudah terbaca ke tplink.com produk detail model dan lain sebagainya, karena saya menggunakan QR code dari TP-Link-nya. Nah, lalu dari sini kita sudah bisa membaca sebuah QR code supaya lebih oke ya tampilannya. Di sini saya tambahkan dulu marginnya. Kita kasih 16 dp. Nah, tadi kalau kalian lihat atau kalian coba di handphone kalian ya, QR code itu bentuknya masih ke landscape gitu ya, bentuknya masih di landscape. Kita bisa paksakan dia menjadi sebuah portrait itu dengan menambahkan di bagian Android manifest ya. Di dalam sini kita tambahkan activity karena dia bentuknya sebetulnya adalah activity ya. Nah, kita buat nih journey apps titik barcode scanner titik capture activity. Oke,
Lalu kita tambahkan juga screen orientation-nya, kita paksakan ke portrait. Nah, kita tambahkan juga tools, replace screen orientation. Gini. Nah, ini kalau kita jalankan lagi, seharusnya dia sudah berubah menjadi portrait. Jadi tidak lagi landscape, tapi dia sudah berubah menjadi portrait. Nah, kita tunggu dulu. Oke, kita scan lagi. Ya. Sama, ini kita pilih yang only this time. Nah, kita lihat di sini bahwa ini sudah menjadi portrait. Nah, di sini kita sudah berhasil nih melakukan scan QR. Ya, kita sudah berhasil melakukan scan QR. Untuk generate QR, nah ini kita tetap menggunakan yang sama, gitu ya. Nanti hasilnya kita akan simpan ke dalam sebuah bitmap. Jadi kita buat aja dulu di sini di main activity-nya. Ya. Kita bikin buttonnya. Jadi button generate find view by ID. Di sini adalah button. Lalu kita kasih r.id.button generate. Nah, pada saat dia generate, tadi kita sudah siapkan juga untuk image view-nya, gitu ya, IV hasil. Find view by ID, image view, r.id.iv hasil. Ini saya import dulu kelasnya. Oke, lalu kita bikin set on click listener-nya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan generate? Nah, yang pertama tadi kita juga sudah siapkan edit text-nya, dimana kita bisa memasukkan data yang ingin kita generate di sini. Nah, jadi kita masukkan aja. Kita buat di sini ya, file et data, find view by ID, edit text r.id data. Jadi kita akan ambil isinya, lalu kita generate. Nah, kita buat aja di sini var hasil generate. Ini tipenya adalah bitmap, ya, yang akan memanggil sebuah fungsi baru gitu. Jadi saya buatkan fungsi baru di sini generate QR supaya kita gampang nanti kalau misalnya kita mau melihat yang salah, atau pada saat kita bikin ada yang salah, salahnya di mana gitu ya. Kita buat di generate QR. Nah, ini kita akan mengirimkan hasil dari ET datanya. Jadi apa yang ada di sini itu yang akan kita rubah menjadi sebuah QR code. Jadi di sini kita buat ET data text to string. Lalu di bagian bawah kita bikin generate QR-nya. Jadi fun generate QR. Nah, tadi kita punya ini ya, punya ET data. Jadi kita buat aja di sini isi data, itu kita isi dengan string. Nah, lalu dia akan mereturn sebuah bitmap gitu. Jadi kalau kita bilang di sini, dia akan mereturn sebuah bitmap seperti ini. Oke, ini saya import dulu. Oke, ini kita tinggal tambahkan return nanti ya. Returnnya apa? Nah, oke, di sini
Nah, kita akan gunakan bit matrix-nya gitu. Jadi kita akan membuat sebuah QR code dari sini. Jadi kita buat dulu bit matrix. Bit matrix ini sebuah variabel ya, sama. Variabel itu kalian bisa gunakan nama apapun gitu. Tapi di sini supaya gampang saya kasih nama yang sama, mirip ya. Oke, bit matrix. Lalu saya buat mapnya. Ya, jadi saya kasih hint di sini. Enum map, kita tambahkan encode-nya, encode hint type-nya ya, lalu ini gitu. Nah, lalu di sini saya akan tambahkan encode hint type kelas Java ini. Oke, ini diimport dulu kelasnya. Oke, lalu baru saya bilang nih hints encode hint type-nya titik karakter set, kita isi dengan UTF-8. Jadi ini encode-nya menggunakan karakter set yang mana gitu ya. Nah, di sini saya gunakan UTF-8. Nah, lalu kita gunakan multi format writer ya. Terus kita encode di sini apa yang mau di encode gitu. Kita encode dulu nih isi datanya, lalu kita bilang barcode-nya mau apa nih gitu. Di sini kelihatan ya, ada konten, ada barcode format. Jadi ya kita bilang saya mau buat QR code di sini ya. Saya mau buat QR code. Di sini ada banyak juga. Kita tinggal pilih yang QR code. Lalu width-nya mau berapa? Jadi besaran dari QR code-nya berapa gitu ya. Kita misalnya masukkan width-nya 600, height-nya 600. Nah, lalu mutable map-nya gimana gitu. Ini kita diminta gitu ya. Yang mengatakan encode hint type-nya apa gitu ya. Jadi kita tambahkan aja di sini hints. Oke. Lalu karena kita gunakan try di sini, jadi kita tambahkan catch-nya. Catch-nya kalau dia error, kita ambil dari exception-nya. Ya, kita print aja. Print stack trace. Lalu return null. Jadi kalau error dia akan masuk ke bagian ini. Oke. Oke, ini kita tambahkan karena di sini bisa return null gitu ya. Ini kita tambahkan tanda tanya. Oke, lalu kita bikin lagi di sini. Kalau tadi kita sudah ambil bit matrix-nya, kita sudah buat bit matrix-nya, kita bisa ambil nih bit matrix width-nya berapa, height-nya berapa. Jadi nanti supaya kalau kita merubah-rubah, kita nggak merubah di dua bagian gitu ya, tapi kita ambil dari satu tempat yang sama. Jadi kita bikin aja di sini QR code width-nya itu adalah bit matrix titik width ya. Terus kita juga bikin QR code height-nya itu adalah bit matrix titik height seperti ini. Nah, lalu kita juga bikin data pixelnya ya. Data pixel kita bikin dia adalah integer array. Integer array, lalu kita kasih QR code. Jadi kita mau bikin width dikalikan dengan height-nya. QR code. Nah, data pixelnya berarti kan dia terdiri dari integer array seperti ini. Oke, baru kita isi di sini ya. For y in 0 until 0 ya. 0 until QR height-nya. Jadi y mulai dari 0 sampai dengan QR height-nya ya. Lalu saya bilang val offset
Y, ini biasa ya, kali QR code width. Nah, lalu saya bikin juga untuk yang width-nya. Jadi X in 0 until QR code width. Lalu kita bikin data pixelnya seperti apa. Data pixel kita tambahkan offset X karena kita mau membentuk integer array ini tadi ya. Jadi kita bikin di sini if bit matrix x, y, maka kita kasih nih resource. Jadi kita akan bentuk titik-titik dari QR code-nya gitu ya, yang terdiri dari bitmap masing-masing. Nah, sini saya kasih get color. Jadi kita akan bikin QR code-nya apa, background-nya apa gitu ya. Jadi kalau dia ada isinya, maka di sini saya kasih nih misalnya color titik kita kasih ada yang lain ya, red misalnya atau green atau black dulu lah ya, black, sesuai sama timnya. Kalau tidak, maka dia akan menggambarkan atau dia akan melukiskan dengan get color r titik color titik white, white. Nah, seperti ini. Jadi di sini tadi kita sudah punya nih sebetulnya gitu ya, bitmatrixnya seperti apa. Lalu kita mau gambarkan. Nah, kita gambarkan otomatis kita butuh XY-nya gitu. Nah, dari XY-nya ini kita ambil data pixelnya. Ya, di sini digambarkan per pixelnya seperti apa. Oke, lalu setelah itu kita bikin nih bitmapnya. File bitmap, misalnya kita bitmap titik create. Jadi kita create bitmapnya, width-nya sesuai dengan width itu gitu ya, height-nya juga sesuai. Lalu kita bilang bitmapnya config-nya adalah RGB 565 misalnya, yang paling standar gitu ya. Lalu kita taruh nih bitmap titik set pixel. Nah, di sini dimintanya adalah integer array gitu ya, integer array. Makanya kita bikin di sini tadi adalah integer array. Jadi kita kasih di sini data pixel, lalu offsetnya mulai dari 0 gitu ya. Lalu strike-nya kita kasih QR code width, lalu dari 0 QR code width, QR code height gitu, seperti ini. Nah, lalu yang kita return adalah bitmapnya. Nah, di sini. Jadi nanti pada saat kita return, dia akan mengembalikan ke sini nih, ke hasil generate. Jadi file itu akan ditampilkan di hasil generate sini. Oke, nah lalu kita belum selesai nih, kita belum tampilkan, tapi hasilnya sudah kita dapat di dalam hasil generate ini. Kita bikin nih if hasil titik set image bitmap, otomatis tipenya harus bitmap ya. Kita kasih hasil generate seperti ini. Nah, kalau kita jalankan ya, misalnya kita tambahkan nih di sini, coba saya generate. Nah, dia sudah muncul generate di sini. Tapi apakah ini tersimpan di dalam sebuah file atau di dalam picture? Enggak gitu ya. Ini hanya ditampilkan aja. Nah, untuk melakukan save ke dalam galeri, kita tambahkan lagi nih di sini. Misalnya kita bikin lagi function save to gallery. Kita bikin konteks, tipenya adalah konteks. Lalu yang mau kita kirimkan itu adalah bitmap.
lalu name-nya apa gitu. Nanti name ini bisa kalian sesuaikan gitu ya. Jadi misalnya saya mau name-nya itu sesuai dengan datanya gitu ya, apa yang dimasukkan itu yang jadi file name-nya misalnya gitu. Nah itu bisa juga gitu. Nah lalu di sini saya tambahkan file content value-nya gitu ya. Saya ambil dari content value titik apply. Oke, apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan kasih nih put media store gitu. Jadi kita akan manfaatkan media store untuk menyimpan ke dalam galeri gitu ya. Kita harus gunakan media store ini. Oke, media column media store titik media columns titik display sebentar ini. Oke, import dulu ya, display name ya. Lalu saya isi file name. Jadi display name-nya kita isi dengan file name-nya yang mau kita simpan apa gitu ya. Lalu kita input juga, kita lakukan put media store titik media column-nya untuk type-nya. Type-nya apa? Kita memanfaatkan image JPEG misalnya gini. Jadi kita akan menyimpan sebuah file yang namanya adalah file name, tipenya adalah JPEG. Nah, lalu kita bikin nih di sini. Kita lakukan pengecekan untuk versi SDK-nya karena ini pengaruh ke dalam permission-nya gitu ya. Jadi kita tambahkan build version SDK int. Nah, kalau dia lebih besar dari build version code key, jadi kalau dia lebih besar dari Android yang tipe key ya, dia lebih besar dari Android tipe key, maka dia akan gunakan ini. Kalau di bawah key gimana ya, dia bisa gunakan yang lain sebetulnya gitu ya. Kita bisa tambahkan else di sini, kita mau save kemana. Tapi kalau di atas tipe key ini kita hanya bisa di folder-folder tertentu gitu. Jadi kita tambahkan aja di sini media column titik relative path-nya kita kasih environment titik directory picture. Jadi kita ambil dari sini. Karena picture ini bisa kita gunakan ya pada saat kita sudah build untuk Android yang tipe lebih tinggi, kita bisa langsung bilang nih bahwa kita mau save-nya ke dalam picture. Kalau yang lain itu mungkin ada batasannya nanti gitu. Nah, oke, lalu di sini kita tambahkan file resolver, kita bikin sebuah variabel baru, lalu kita isi konteks titik content resolver. Di sini kita bikin lagi file URI-nya, terus kita lakukan insert media store titik image titik media titik external content URI, lalu kita isi dengan konten filenya yang ini gitu. Jadi URI-nya kita arahkan sesuai dengan yang sudah kita atur. Oke, lalu di sini kita bilang nih URI titik let ya, resolver titik open output stream URI. Jadi kita masukkan ya titik use titik use. Nah, ini kita bikin aja di sini. Lalu kita bilang bitmap titik resource, bitmap titik compress ya, bitmap titik compress. Lalu apa yang mau kita letakkan di situ? Bitmap titik compress titik JPEG, karena tadi kita gunakan di sini image-nya adalah JPEG. Lalu kita kasih quality-nya, misalnya kita kasih quality-nya 100 ya. Lalu kita kasih it
itu, atau ini kita kasih aja di sini output stream. Sini kita juga kasih output stream. Oke, dia oke, run with null check, jadi dia nggak boleh nol ya. Nah, di sini URI-nya run with null check juga gini. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Nah, lalu gimana? Ini sudah kita bikin nih save to galerinya. Ya, kita tinggal tambahkan di sini. Save to gallery. Lalu kita kasih this, karena di sini ada konteksnya gitu ya, this. Lalu hasil generate. Kita kasih nama. Namanya apa, misalnya QR1. Nanti kalian mau coba dengan QR2 atau kalian mau buat namanya yang dinamis gitu ya, itu juga bisa. Oke, ini hasil generate-nya null check ya, kita tambahkan gini aja. Oke, nah ini tinggal kalian jalankan. Jadi kalau ini dijalankan, kalian bisa lihat tuh pada saat dia membuat sebuah QR code, kalian generate QR code, dia akan tampilkan di dalam IV hasil, lalu hasilnya akan di save ke dalam galeri kalian masing-masing. Jadi kalian bisa coba ya, apakah hasil QR code-nya itu masuk atau tidak. Nah, dari situ nanti kalian tinggal coba lagi nih, misalnya kalian punya data tadi sudah di generate QR code, lalu kalian buka misalnya di dalam laptop gitu ya, lalu kalian lakukan scan QR code, apakah sama hasilnya. Nah, silakan dibandingkan, silakan dicoba, dan silakan berkreasi gitu ya. Nah, save to gallery ini tidak hanya berlaku untuk menyimpan QR code aja gitu, tapi kalau misalnya saya punya gambar bitmap juga nih gitu, nah kita bisa gunakan save to gallery. Atau kita mau punya dia bukan JPEG, dia bukan image gitu ya, tapi dia file yang lain, bisa nggak? Bisa, tapi perhatikan juga di mana kalian melakukan penyimpanannya. Oke, kira-kira seperti itu untuk QR code-nya. Cukup mudah, tapi kalian harus paham gitu ya, bagaimana kalian membaca QR code-nya, bagaimana kalian menyimpan ke dalam galerinya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga video ini berguna, jadi kalian bisa menambah satu pengetahuan baru lagi terkait dengan QR code. Oke, terima kasih.